Halo teman-teman Animover yang sedang menonton video ini, semoga kalian semua sehat-sehat dan happy selalu. Di episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita Seiken Gakuin episode yang kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, Animover subscribe dulu saluran ini, biar saluran ini semakin ramai dan berkembang. Cerita kita lanjutkan dengan diperlihatkan kisah masa kecil Celia, yang saat itu para Void dengan jumlah yang sangat banyak, menyerang umat manusia. Sementara itu, Celia dan Regina sedang berada di bunker pengungsian. Melihat Regina yang ketakutan, membuat Celia menenangkannya, karena ayah Celia memimpin langsung pertarungan para manusia melawan Void. Tak hanya itu, ibu dan kakak Celia, serta para kesatria, belum pernah kalah melawan Void. Celia juga berkata, jika dia mendapatkan Excalibur, bahkan dia juga ikut bertarung bersama ayahnya. Setelah Celia bicara panjang lebar, Regina pun mulai paham dan akhirnya mereka tertawa bersama. Namun, sesaat kemudian, melihat Celia yang akan pergi untuk bertarung bersama keluarganya, tentu saja Regina menghentikannya. Sambil meneteskan air mata, Celia kembali berkata, jika ibu, ayah, serta pasukan yang lainnya belum pernah kalah, dan mereka pasti baik-baik saja. Tak lama setelah itu, bangkir pengungsian pun terbuka, yang menandakan kalau serangan Void sudah berakhir. Mengetahui kalau ribuan pengguna Excalibur telah gugur, tentu saja Celia sangat bersedih, karena telah berbohong, jika para pasukan Excalibur beserta ayah dan ibunya belum pernah kalah. Kita berpindah ke cerita masa kini, terlihat Leonis, Celia dan Regina sudah hampir sampai di kota terapung ke-7, Salt Garden. Mengetahui kalau benteng umat manusia berada di depannya, membuat Leonis menanyakannya. Regina pun memberitahukan kalau benteng Salt Garden merupakan tempat tinggal mereka, dan sekaligus tempat yang mereka lindungi. Celia juga berkomitmen, kalau dia tidak akan pernah berbohong lagi seperti dulu. Setelah sampai di sana, Leonis tak menyangka kalau manusia bisa menciptakan pulau sebesar ini, namun Regina menyangkalnya, karena tempat ini bukanlah pulau, melainkan kota agung yang besar. Leonis pun tak menyangka, kalau tempat sebesar ini, bisa bergerak. Celia terlihat sedang memberikan laporan hasil penyelidikan sebelumnya, dan dia juga akan membawa Leonis ke asrama. Mengetahui jika Leonis sudah memiliki Excalibur, membuat Regina sangat terkejut. Celia kemudian menjelaskan, kalau Leonis sudah menyembuhkan lukanya. Celia juga beranggapan kalau kebaikan hati Leonis, telah membangkitkan Excalibur-nya. Dan diketahui jika Leonis dianggap anak yang terasing, yaitu orang-orang yang mengungsi dari negaranya akibat serangan Void. Dan Salt Garden juga memiliki misi, untuk mencari keberadaan mereka. Celia juga menjelaskan, kalau Leonis juga akan tinggal di Akademi Excalibur, yaitu lembaga pendidikan yang menjadi wadah untuk melatih para pengguna Excalibur, dan Celia akan mengurus prosedurnya untuk Leonis. Setelah itu, karena Leonis merupakan orang luar dan baru masuk ke Salt Garden, maka Celia meminta Leonis untuk melalui pintu khusus agar ia bisa dipindai, dan Celia akan menunggu Leonis di pintu keluar. Sesaat kemudian, terlihat Leonis bergegas pergi ke toilet dengan wajah kesal. Dia tidak menyangka akan jadi seperti itu, karena rencana semestinya ialah membangkitkan pasukan Raja Iblis, dan melenyapkan umat manusia. Namun, peradaban manusia malah semakin maju, ditambah ada monster bernama Void, apalagi wujud Raja Iblis sekarang malah menjadi bocil. Dan sesaat kemudian, terlihat Leonis memanggil kedua pelayannya yang bernama Black dan Seri. Seri pun dibuatnya terkejut dengan wujud baru tuannya itu, sedangkan Black menanyakan, mengapa tuannya menjadi seperti itu, dan dia kembali ke wujud semasa dia menjadi manusia. Black ternyata baru mengetahui wujud manusia dari tuannya itu, karena sebelumnya dia bertemu dengan Leonis saat sudah menjadi Raja Iblis. Seri kemudian berkata, jika wujud tuannya sangat menggemaskan. Namun, sesaat kemudian, ternyata Leonis mempunyai permintaan untuk kedua bawahannya, dan Leonis memberitahukan, jika saat ini mereka berada di pulau buatan manusia, dan kota ini ada benteng bergerak nomor 7, yang artinya, masih ada 6 tempat lain yang sama seperti ini. Mendengar hal itu, Seri beranggapan bahwa umat manusia sudah sanggup melampaui rasa tengah iblis, dan peradaban Eref karena perlu menyelidiki kekuatan umat manusia sebagai persiapan membangkitkan kekuatan Raja Iblis. Jadi Leonis meminta mereka untuk menyelidiki kota ini, dan mereka dilarang menggunakan sihir, karena sihir sudah langka saat ini, dan hal itu akan menarik perhatian jika mereka memakainya. Sedangkan Leonis akan menyusup ke sekolah pelatihan prajurit umat manusia, dan akan mengumpulkan informasi.
Mengetahui tuannya akan disediakan makanan, Seri menjadi kesal dan juga bergumam, jika dia tidak bisa merawat tuannya yang menggemaskan itu, dan mereka pun pergi untuk melaksanakan perintah tuannya. Setelah itu, terlihat Leonis memasuki pintu yang dianjurkan oleh Celia sebelumnya, yang dia juga sudah tahu kalau tempat ini adalah pos pemeriksaan, dan setelah melalui tahap scan, Leonis pun lanjut ke tahap berikutnya. Namun, saat Leonis melewati tahap itu, mengetahui jika energi sihirnya membuat sistem menjadi waspada, Leonis pun secara cepat menyembunyikan energi sihirnya, dan setelah kembali normal, Leonis akan berhati-hati untuk selanjutnya. Setelah melewati tahap itu, terlihat Leonis mendapatkan kartu pengenal, namun tiba-tiba Celia mengambilnya untuk dipoto sebagai persiapan pemeriksaan Excalibur, karena sebelum masuk akademi, perlu mencatat karakteristik Excalibur, dan setelah selesai, Leonis akan mendapatkan tanda pengenal resmi. Mendengar hal itu, tentu saja Leonis akan mengelabuinya agar jati dirinya tidak diketahui. Setelah itu, terlihat Celia yang akan mengajak Leonis untuk berkeliling akademi sebelum dia kembali ke asrama. Melihat warga yang damai meski berada di garis depan, membuat Leonis menanyakan hal itu. Celia pun memberitahukan kalau para pengguna Excalibur dikirim di garis depan, namun, tempat ketujuh Salt Garden belum pernah ditembus Void. Tak lama kemudian, mereka pun hampir sampai di Akademi Excalibur, yang menjadi pusat komando dan militer, sekaligus jantung pengawasan kota. Melihat hal itu, membuat Leonis merasa jika Akademi Excalibur, jauh lebih besar dibandingkan tempat Raja Iblis yang di Atol. Celia kemudian mengantar Leonis untuk melihat ruang pembelajaran auditorium utama, perpustakaan utama dan laboratorium. Melihat beberapa tempat di Akademi Excalibur, membuat Leonis terkejut saking luasnya, namun Celia berkata, jika dia baru menunjukkan setengahnya dari tempat yang berada di Akademi Excalibur, karena masih ada aula dansa, tempat ribuan asrama serta pemandangan besar. Setelah itu, terlihat Celia memperlihatkan tempat pemeriksaan Excalibur, dan entah mengapa, dia tiba-tiba berlutut karena merasa pusing. Tapi dia segera berlatih agar dirinya segera mendapatkan Excalibur. Leonis kemudian merasa heran, karena Celia yang tak punya kekuatan Excalibur, bisa masuk ke akademi ini. Melihat wajah imut Leonis, membuat kedua alasan itu pun tertarik, namun tiba-tiba berkata jika Leonis adalah calon Raja Iblis. Mendengar hal itu, tentu saja Leonis terkejut, dan ia berkata kalau mereka tidak akan mengetahui identitasnya, dan tak lama kemudian, terlihat pria bersama beberapa wanita datang ke hadapan mereka, yang diketahui kalau pria itu bernama Muzel Rhodes. Muzel tampak mengejek Celia, yang membuat Celia menjadi kesal. Leonis pun mengetahui kalau Muzel bukanlah sahabatnya Celia. Celia pun kemudian mengajak Leonis pergi, namun dia dihentikan oleh Muzel. Mendengar Celia membentaknya, membuat Muzel kembali mengejek Celia dengan berkata, jika dia hanya membentuk Platon buangan, dan hanya mengasuh anak kecil. Mendengar Leonis mampu menggunakan Excalibur di usianya yang masih kecil, tentu saja membuat Muzel tak mempercayainya. Meskipun Muzel telah menghinanya, namun Leonis masih memaafkannya. Agar tidak menarik perhatian Muzel, Celia kemudian bergabung di pletonnya agar Celia tak perlu takut dikeluarkan dari akademi jika bergabung dengan pleton yang lebih tinggi. Leonis pun mengetahui jika Celia mewarisi kekuatan leluhurnya, namun, dia tidak dapat menunjukkannya. Ternyata Muzel mengajak Celia agar dia menjadi koleksi mainan Muzel, seperti yang dialami oleh perempuan yang ada di belakangnya. Celia dengan tegas menolak permintaan itu, ia membuat Muzel semakin kesal dan menarik rambut Celia. Leonis yang hilang kesabaran, kemudian menegur Muzel, dan menatapnya dengan tajam. Leonis juga mengancam, agar dia tidak menyentuh rambut cantik Celia. Celia merasa ketakutan, Muzel pun kemudian mengaktifkan kekuatan Excalibur-nya. Namun, secara tiba-tiba, perempuan itu menghentikan Muzel, karena para murid dilarang menggunakan Excalibur tanpa izin, dan diketahui perempuan itu bernama Finn. Finn pun mengancam Muzel, jika dia tidak pergi, maka rekamannya akan dikirimkan ke pengawas. Dengan perasaan kesal Muzel pun pergi dari tempat itu. Finn berkata kalau Celia sedang apes, karena dia ditargetkan oleh Muzel. Melihat Leonis, Finn pun menyadari kalau dia adalah anak yang ditemukan di reruntuhan. Diketahui jika nama panjang Finn adalah Elvin Film, yang merupakan anak dari analis di Pleton Celia. Finn juga akan segera menyiapkan seragam untuk Leonis, karena dia sudah mengukur badannya. Mengetahui jika Excalibur Finn memiliki berbagai fungsi, membuat Leonis merasa kagum. Finn kemudian memberitahukan, jika dia tidak bisa menemani Celia dalam misi hari ini, karena dia butuh waktu lama menganalisa data dari pengawas, yang diketahui kalau ada energi sial yang tak wajar di lautan. Meskipun ia sudah mencoba menganalisa, namun, Finn masih belum mengerti.
Dan tidak lama kemudian, melihat Finn khawatir kepadanya, jelas saja Celia menenangkannya, karena dia merasa sedikit kecapean, dan entah mengapa Leonis berkata dalam benaknya kalau Celia sudah mulai kehausan. Kemudian Leonis sampai di asrama Celia yang bernama Frasefort, dan ternyata penentuan asrama ditentukan berdasarkan hasil kinerja peleton-peleton berperingkat tinggi, boleh pindah ke asrama yang baru, sedangkan peleton Celia yang berada di peringkat rendah, dan mendapatkan asrama dengan bangunan yang sudah tua. Di sana terlihat Regina yang tertidur setelah berbelanja, karena kekuatan Excalibur mengkonsumsi banyak tenaga penggunanya. Karena Leonis seorang laki-laki, dia bertanya, apakah tidak masalah kalau dia masuk ke asrama perempuan. Celia pun tak mempermasalahkannya, karena Leonis masih bocil. Celia pun menyuruh Leonis untuk mandi terlebih dahulu. Celia juga bertanya, apakah Leonis ingin bergabung dengan peletonnya, setelah pemeriksaan Excaliburnya selesai. Namun Celia tiba-tiba mengurungelkan pertanyaannya karena saat ini Leonis sedang mandi. Setelah itu, terlihat Leonis menggunakan sabun mandi untuk membersihkan rambutnya, dan secara tiba-tiba, melihat Celia yang masuk ke kamar mandi, tentu saja Leonis sangat terkejut, karena tak berpakaian sehelai pun. Celia tidak merasa malu, karena menganggap Leonis masih bocil. Dia kemudian berkata, jika rambut dibersihkan menggunakan sampo, bukan menggunakan sabun. Lalu Celia membersihkan rambut Leonis, dan dia kembali membahas masalah sebelumnya, jika Leonis bebas masuk peleton mana saja, karena kekuatan Excalibur penyembuhnya sangat berharga, dan peleton tingkat tinggi pasti mengincarnya. Karena kekuatan Excalibur Celia belum bangkit, jadi peletonnya tidak menguntungkan bagi Leonis. Namun jika berkenan, Celia ingin Leonis menjadi rekannya. Leonis merasa kalau Celia menjunjung tinggi keadilan. Karena telah memberitahukan kekurangannya, Leonis juga menanyakan, mengapa Celia berjuang sekeras itu. Jika kalau Celia tidak mempunyai kekuatan Excalibur, lebih baik dia meminta perlindungan. Celia pun menegaskan kalau dirinya tidak ingin dilindungi selamanya, karena dia ingin berjuang secara langsung. Dan tak lama kemudian, Celia kembali roboh, dan berkata, jika tubuhnya menjadi lemas melihat hal itu. Leonis dengan tiba-tiba menyentuh Celia. Setelah tanda itu muncul, mata Celia tiba-tiba berubah menjadi merah. Ditambah giginya mempunyai taring, Celia yang menghisap darah Leonis seperti vampir. Tiba-tiba dia tersadar, dan tak mengetahui apa yang telah dia lakukannya. Leonis pun memberitahukan fakta, jika dia sebenarnya telah berbohong, kalau telah memulihkan Celia dengan kekuatan Excalibur, sebab dia tidak bisa membangkitkan nyawa orang yang sudah tiada. Celia pun penasaran dengan apa yang dimaksud Leonis barusan, dan Leonis pun kembali mengucapkan fakta sebenarnya. Bersambung di episode berikutnya. Nah, itulah dia alur cerita episode kedua dari anime, Seiken Gakuin no Makin Sukai, dan tunggu alur cerita episode ketiga, 3 hari kemudian ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.